Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena pada saat ini Engkau masih berkenan kepada kami untuk memperdengarkan firman-Mu. Tuhan, sempurnakanlah kesiapan kami dengan curahan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kepada seluruh umat-Mu, atau semua kami yang telah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, baik lewat bacaan kita maupun melalui introitus kita. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Untuk merenungkan semuanya ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan melalui kisah ini, yaitu kisah yang berjudul Kisah yang Tersisa dari Tembok Berlin. Pada saat Berlin Timur dan Barat berselisih pada tahun 1950-an, kedua negara dipisahkan oleh sebuah tembok raksasa yang dibangun oleh pihak dari Berlin Timur atau Jerman Timur yang disokong oleh Uni Soviet. Tembok Berlin didirikan pada tanggal 13 Agustus 1961 oleh pemerintahan komunis Jerman Timur pada saat itu. Kehidupan kedua Berlin itu sangat jauh berbeda. Berlin Timur sangat miskin dan ketinggalan, sedangkan Berlin Barat makmur dan kaya. Kehidupan Berlin Barat yang demikian maju rupanya menimbulkan iri hati mendalam dan kebencian penduduk Berlin Timur. Ada disparitas atau perbedaan, jurang kesejahteraan yang sangat jomplang, bagaikan bumi dan langit. Suatu hari warga Berlin Timur mengumpulkan tumpukan sampah
lalu dengan sengaja dibuang ke Berlin Barat dengan cara melemparkannya melalui tembok setinggi 3 meter yang berkawat duri, yang menjadi pemisah kedua kota kembar itu. Hal itu sengaja mereka lakukan dan juga dimaksudkan sebagai upaya provokasi untuk memancing kemarahan atau suatu kekacauan bagi warga Berlin Barat. Dengan cara sederhana itu, mereka ingin memantik keributan guna memperuncing konflik Blok Timur yang di bawah pimpinan Rusia pada saat itu dan Blok Barat di bawah pimpinan Amerika. Tapi penduduk Berlin Barat ternyata tidak marah, walaupun pada awalnya kaget melihat sampah-sampah busuk itu bertebaran di dekat tembok wilayah mereka. Reaksi warga Berlin Barat sungguh di luar dugaan pihak Berlin Timur. Warga Berlin Barat tidak membalas dengan melakukan hal yang sama, yaitu dengan melempar balik sampah-sampah itu ke Berlin Timur. Mereka justru mengumpulkan sejumlah makanan yang lezat, lalu dilemparkan balik ke Berlin Timur dengan sebuah tulisan, "Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudaraku sebangsa." Akibatnya sungguh luar biasa. Penduduk Berlin Timur akhirnya merasa sangat malu karena setelah mereka melemparkan sampah ke seberang tembok, malahan dikembalikan dalam bentuk makanan serta masih menganggap mereka sebagai saudara sebangsa. Semenjak saat itu tak ada lagi sampah dan kotoran yang dibuang warga Berlin Timur ke Berlin Barat. Mereka takluk oleh kebaikan dan kebajikan warga Berlin Barat. Tembok Berlin akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989. Saudaraku, banyak pesan moral yang kita dapatkan. Salah satunya pesan moral yang bisa kita lihat dari semuanya ini. Janganlah kita membalas kebencian dengan sebuah kebencian pula. Karena itu tidak akan ada akhirnya dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi balaslah dengan cinta dan kebaikan. Saudaraku semuanya yang diberkati Tuhan. Kisah ini kita dapat menjadikan jembatan untuk merenungkan firman Tuhan yang menjumpai kita saat ini. Di dalam intro itu kita dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mungkinkah menolong orang lain yang pernah menolong kita itu dapat kita lakukan? Sepertinya gampang. Kita menolong orang yang pernah menolong kita. Seperti kata pepatah, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang tidak tahu balas budi. Tetapi bagaimana untuk mereka yang tidak kita kenal, bahkan yang membuat kita susah, sedih, atau yang membuat kita menderita, atau yang membuat kita hancur, atau yang menjahati kita? Dapatkah kita melakukan kebaikan bagi mereka? Dalam situasi kita saat ini dengan wabah corona, firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita renungkan. Bagaimana kita dapat tolong-menolong, baik mereka yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, bahkan yang pernah membuat kita susah dan menderita. Di dalam bacaan kita dari Roma 12 khususnya ayat 20.
Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Kondisi kita saat ini, firman Tuhan ini menolong kita untuk saling menolong siapapun mereka, saudara-saudara. Marilah kita menolong setiap orang yang diperjumpakan oleh Tuhan bagi kita. Tolong menolong adalah hal yang harus kita lakukan siapapun mereka. Atau dalam bahasa yang lain, kita mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Kita menyatakan kasih Allah tanpa memandang muka. Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Matius 5 ayat 44 dan 46. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Kristus pada khotbah di bukit. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melakukan pertolongan kepada orang yang menolong kita, kita sama saja dengan orang lain yang mungkin belum mengenal siapa Kristus yang sungguh mengasihi kita dan mengasihi umat manusia tanpa memperhitungkan keberadaan kita. Saudaraku, kita harus jujur. Membuat nyata firman yang menjumpai kita saat ini tidaklah gampang. Ini bisa kita lakukan jika kita memandang hidup kita dari pihak Allah. Kalau kita mau mewujudkan firman ini, dapat kita lakukan jika kita memandang diri kita. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah? Dan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus agar kita mampu memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dengan tulus dan mengasihi sesama dengan tulus, tanpa memandang muka, tanpa memperhitungkan apa yang telah dilakukan kepada kita. Saudara-saudara, siapakah kita sesungguhnya di hadapan Allah? Benarkah kita adalah orang yang telah hidup dengan benar menurut kehendak Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Ingatlah, dosa itu tidak hanya melalui perbuatan kita saja, tapi dosa juga melalui tutur kata kita dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi siapakah yang tahu bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan terhadap Tuhan? Tapi Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Dan kita tahu setiap dosa apapun itu adalah kejahatan di mata Allah. Dan kejahatan harus mendapatkan ganjaran. Tapi Allah tidak membalas setimpal kejahatan kita. Allah tidak membalas setimpal perbuatan kita. Justru Ia rela datang dan mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana Kristus berkata kepada orang yang sudah menyiksanya, yang menyalibkannya, dan segera akan menombak lambungnya dan menjadikan dia mati. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memohon pengampunan bagi semua orang yang telah menyusahkan, yang telah menyiksanya dan yang membunuhnya, saudara-saudara. Agar mereka memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Dan memang
perdamaian atau rekonsiliasi manusia dengan Allah hanya bisa terjadi dari pihak Allah saja. Dan ini dibuatnya untuk semua umat manusia. Dan untuk pendamaian itu tidak mudah, saudaraku. Sebab harus melewati jalan salib, tapi Yesus melakukannya dengan setia. Ia tahu bahwa itu tidak gampang, tapi dia berkata, "Jadilah menurut kehendak-Mu." Dan Yesus tidak menyerah. Sebab ia setia sampai akhir dengan berkata, "Sudah selesai." Semuanya demi kasih-Nya pada kita, pada semua orang, bagi dunia ini, agar mereka memperoleh pendamaian dengan Allah. Dan selanjutnya mereka akan mampu membawa pendamaian itu kepada setiap orang. Saudara-saudara, Yesus rela melakukan semuanya demi kebaikan kita semua. Dan kuasa dosa, kejahatan dan maut akhirnya kalah. Kristus menang atas semuanya itu. Dan kita tahu kemenangan itu dibuktikan lewat kebangkitannya dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun alasannya, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 17 dari bacaan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan selanjutnya marilah kita selalu berusaha berdamai dengan semua orang. Dalam artian damai yang bersumber dari kasih yang tulus seperti Kristus mengasihi kita. Ayat 18 dari bacaan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Marilah kita percaya kepada Allah, bahwa Ia mengetahui segala keberadaan kita. Tapi bukan untuk berpikir agar Allah menjadi perpanjangan tangan untuk menghukum orang lain. Ketika kita tidak membalas sesuatu kepada orang yang melakukan hal yang tidak benar kepada kita. Dan kita melepaskan pengampunan untuk pendamaian itu. Tapi janganlah ada pikiran kita bahwa Allah yang akan melakukan pembalasan semua itu, walaupun firman Tuhan di dalam ayat 19 dan 8 dan 20 itu kita bisa lihat bahwa hak pembalasan itu adalah dari Tuhan. Tapi bagaimana kita melepaskan pendamaian dan pengampunan itu dengan ikhlas untuk melakukan kebaikan tanpa memandang muka. Bahkan kepada mereka yang mungkin pernah membuat kita susah dan menderita. Dengan ikhlas kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Karena Kristus rela dan ikhlas untuk mengampuni segala dosa kita. Agar jangan dosa itu yang menghalangi berkat-Nya yang akan dilimpahkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudaraku, dan apapun resikonya, janganlah kita pernah menyerah untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam mewujudkan semuanya itu, andalkanlah kuasa Roh Kudus.
Sebab hanya oleh kuasa Roh Kuduslah kita dimampukan untuk melakukan kebaikan, pendamaian, dan pengampunan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita sendiri sangat lemah, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam iman dengan benar dalam kehidupan ini. Kisah yang tersisa dari tembok Berlin kiranya menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan beriman, karena sangat banyak yang bisa kita maknai dari kisah itu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Allah, marilah kita masuk dalam saat teduh.